Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Studi Karakteristik Sedimen dan Laju Sedimentasi Sungai Daeng, Kabupaten Bangka Barat. Penulis Robi Hambali dan Yayu Aprianti. Jurnal Profil Volume 4, Nomor 2, halaman 165 sampai 174. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Nur Latifah, NPM 2014151016. Adapun struktur PPT ini yaitu yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Keberadaan sedimen dalam batas tertentu merupakan bagian dari dinamika keseimbangan alami di sungai. Keberadaan sedimen yang berlebih dapat mempengaruhi karakteristik dan menimbulkan masalah seperti banjir dan penurunan kualitas air. Pendangkalan signifikasi terjadi akibat adanya sedimentasi yang bersumber dari erosi lahan yang dipercepat atau accelerated erosion. Prediksi kecepatan sedimentasi dapat didasarkan pada karakteristik sedimen yang terdiri dari ukuran atau size, bentuk atau shape, berat volume atau specific weight, berat jenis atau specific gravity, dan yang terakhir kecepatan jatuh atau fall velocity. Tinjauan pustaka. Nah, apa sih itu sedimentasi? Sedimentasi merupakan peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin. Sedimen dan sedimentasi. Ponce pada tahun 1989 menyebutkan bahwa sedimen adalah produk disintegrasi dan dekomposisi batuan. Dekomposisi sendiri mencakup proses karbonasi, hidrasi, oksidasi, dan solusi. Selanjutnya yaitu ukuran partikel sedimen. Ukuran partikel merupakan karakteristik sedimen yang diukur secara nyata. Beberapa ahli hidraulika menggunakan klasifikasi ukuran butir menurut AGU atau American Geophysical Union. Ponce pada tahun 1989 menyatakan bahwa batu besar dan kerakal dapat diukur tersendiri. Kerikil diukur tersendiri dengan ayakan, dan pasir diukur dengan ayakan. Gambar 1 merupakan klasifikasi ukuran butiran menurut American Geophysical Union atau AGU. Klasifikasi ini dilakukan menggunakan batu sangat besar hingga lempung sangat halus. Volume dan berat jenis sedimen. Berat volume sedimen adalah berat butir partikel sedimen setiap satuan volume, sedangkan berat jenis sedimen adalah rasio berat butir partikel sedimen terhadap berat volume air. Selanjutnya, kecepatan jatuh. Kecepatan jatuh partikel merupakan kecepatan akhir sedimen untuk mengendap pada air diam. Kecepatan jatuh ini juga merupakan fungsi ukuran, bentuk, berat, volume partikel, berat volume, dan kekentalan air di sekitarnya. Untuk partikel dengan bentuk yang tidak bulat atau spherical, kecepatan jatuhnya dinyatakan dengan W sama dengan 4/3 dikali GDS per CD dikali dengan gamma S dikurang gamma per gamma pangkat setengah, di mana W merupakan kecepatan jatuh dengan satuan meter per sekon, G merupakan percepatan gravitasi, yaitu 9,81 meter per sekon persegi, ds diameter partikel atau mm, CD koefisien larutan, kemudian gamma S yaitu berat volume partikel, dan gamma berat volume air. Drag koefisien
merupakan fungsi angka Reynolds dari partikel R yang ditentukan dengan R sama dengan WDS per V, di mana V ini merupakan kekentalan kinetik cairan. Apabila R kurang dari 1, maka CD sama dengan 24 per R. Selanjutnya itu ada hukum Stokes atau Stokes Law. Dirumuskan dengan W sama dengan GD kuadrat per 18V dikali dengan berat volume partikel dikurang berat volume air per berat volume air. Laju sedimentasi. Pada praktek di lapangan, muatan sedimen, debit sedimen, dan laju transport sedimen adalah sama. Di mana di sini ada persamaan Du Bois. Laju transport material dasar sama dengan parameter dari fungsi ukuran partikel dikali dengan tegangan geser dasar dikali dengan tegangan geser dasar dikurang dengan tegangan tarik kritis. Selanjutnya, tegangan geser dasar diperoleh dari gamma dikali D dikali S0, di mana D ini merupakan diameter partikel, kemudian S0 adalah kemiringan lereng. Nilai parameter dari fungsi ukuran partikel dan tegangan tarik kritis yang digunakan pada persamaan Du Bois ditunjukkan oleh gambar 1. Yang ketiga yaitu metode. Yang pertama, lokasi studi. Lokasi penelitian yang ditetapkan adalah Sungai Daeng, Das Muntok di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian kegiatan lapangan terdiri dari pengambilan sampel sedimen dan pengukuran penampang sungai. Dan kegiatan laboratorium mencakup analisa saringan, terdiri dari analisa saringan, berat jenis, dan berat volume tanah. Lokasi studi. Gambar 2 merupakan lokasi penelitian yang ditetapkan tepatnya di Sungai Daeng, Das Muntok di Kabupaten Bangka Barat. Sungai Daeng dipilih sebagai lokasi studi kasus karena memiliki permasalahan sedimen yang cukup berat. Berikut gambar peta model das mikro Sungai Daeng. Kegiatan lapangan. Pengambilan sampel sedimen dan pengukuran penampang sungai dilakukan pada alur sungai, dilakukan pada yang lurus dan pada belokan sungai. Pengambilan sampel sedimen yang diambil adalah sedimen dasar atau bedrock pada 3 bagian penampang sungai, yaitu sisi tengah dan sisi pinggir. Kegiatan laboratorium. Gambar 6 merupakan bagan alir analisis dari awal hingga akhir kegiatan, dilakukan dengan pengambilan sampel, analisis literatur dan peta topografi, serta pengukuran penampang sungai. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Gradiasi butiran sedimen. Hasil analisis saringan disajikan dalam grafik gradasi butiran sedimen. Selain itu, sedimen akan diklasifikasikan berdasarkan EJU dan cara unifikasi tanah. Gambar 7 sampai gambar 9 menunjukkan grafik gradasi butiran sedimen pada tiap bagian sungai. Hasil klasifikasi sedimen bagian hulu dengan cara unifikasi tanah sebagaimana menunjukkan bahwa pada bagian kanan atau belokan dalam dan pada bagian kiri atau belokan luar didominasi oleh sedimen dengan butiran pasir sedang, sedangkan pada bagian tengah lebih didominasi oleh pasir sedang, kerikil kasar, dan kerikil halus. Tabel 2 merupakan klasifikasi ukuran butiran bagian hulu berdasarkan EJU. Sampel tanah diambil dari hulu bagian kanan, tengah, dan juga kiri.
Hasil klasifikasi sedimen bagian tengah dengan cara unifikasi tanah menunjukkan bahwa pada bagian kanan dan bagian kiri didominasi oleh sedimen dengan butiran pasir sedang, sedangkan pada bagian tengah didominasi pasir sedang dan pasir kasar. Nah, pada tabel 3 merupakan klasifikasi ukuran butiran sedimen bagian tengah berdasarkan EJU. Sampel tanah diambil dari tengah bagian kanan, tengah, dan juga kiri. Hasil klasifikasi sedimen bagian hilir dengan cara unifikasi tanah menunjukkan bahwa pada bagian kanan dan bagian tengah didominasi oleh sedimen dengan butiran pasir sedang, sedangkan pada bagian kiri didominasi oleh pasir sedang dan pasir halus. Pada tabel 4 merupakan klasifikasi butiran sedimen bagian hilir berdasarkan EJU. Sampel tanah diambil dari hilir bagian kanan, tengah, dan kiri. Berat volume sedimen. Hasil pengujian berat volume menunjukkan bahwa berat volume sedimen berkisar antara 0,808 T per meter kubik sampai 0,934 T per meter kubik. Tabel 5 merupakan rekapitulasi hasil pengujian berat volume sedimen pada bagian hulu, tengah, dan hilir, di mana volume sedimen yang paling berat ditemukan pada penampang hulu bagian tengah. Berat jenis sedimen. Nilai berat jenis pada setiap penampang bervariasi karena dipengaruhi oleh presentasi sedimen yang lolos, saringan nomor 4, dan suhu, serta presentasi tanah yang tertahan nomor 4. Nilai berat jenis berkisar antara 2,55 sampai 2,69, diambil dari rata-rata berat jenis berdasarkan kedua SNI sesuai dengan perhitungan yang ada di SNI. Kecepatan jatuh atau flow velocity. Kecepatan jatuh sedimen merupakan fungsi ukuran bentuk, berat volume partikel, berat volume, dan kekentalan air di sekitarnya, di mana nilai dm hampir merata di setiap penampang dengan kisaran antara 1,39 sampai 4,75 mm, kecuali pada bagian tengah penampang hulu dengan nilai 13,25 mm. Kecepatan jatuh partikel sedimen ini menunjukkan besaran dengan pola yang sama terhadap ukuran rata sedimen. Kecepatan jatuh dan ukuran rata partikel sedimen membentuk suatu hubungan logaritmik dengan nilai koefisien korelasi Pearson atau R sebesar 0,973. Dapat dilihat pada gambar 10. Laju sedimentasi. Laju sedimentasi selain dipengaruhi oleh ukuran partikel sedimen, juga dipengaruhi oleh debit yang melewati penampang tersebut. Debit aliran sendiri merupakan fungsi dari kedalaman aliran atau D, lebar sungai atau B, dan kemiringan energi atau S0. Berdasarkan analisis terhadap peta topografi daerah tangkapan air sungai Daeng, kemiringan energi rata-rata sebesar 0,0089. Tabel 7 merupakan laju sedimentasi pada penampang hulu, tabel 8 merupakan laju sedimentasi pada penampang tengah, dan tabel 9 merupakan laju sedimentasi pada penampang hilir. Dengan menggunakan persamaan Dubois, laju transport material dasar persatuan lebar sungai atau QS untuk berbagai kedalaman di seluruh penampang sungai disajikan pada tabel 7 sampai dengan tabel 9. Pada tabel 7 sampai tabel 9, kedalaman atau M dimulai dari 0,2 meter sampai 1,6 meter. Hubungan antara kedalaman,
dan laju transport material dasar persatuan lebar sungai disajikan pada gambar 11. Gambar 11 menunjukkan bahwa laju transport material dasar persatuan lebar sungai meningkat dengan meningkatnya kedalaman mengikuti fungsi persamaan geometrik dengan nilai maksimal pada kedalaman 1,6 meter sebesar 197.315 kg per sekon per meter. Pada bagian hulu sebesar 338.420 pada bagian tengah dan 435,97 kg per sekon per meter pada bagian hilir. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Gradasi partikel sedimen terdiri dari pasir halus, pasir sedang, pasir kasar, kerikil halus, dan kerikil kasar dengan diameter rata-rata 1,39 sampai 13,25 mm dan diameter median 0,5 sampai 1,52 mm. Berat volume sedimen berkisar antara 0,88 T per meter kubik sampai 0,934 T per meter kubik, sedangkan nilai berat jenis berkisar antara 2,55 sampai 2,69. Kecepatan jatuh partikel sedimen menunjukkan hubungan logaritmik terhadap ukuran rata sedimen dengan nilai 0,207 sampai 0,836 meter per sekon. Laju transport material dasar persatuan lebar sungai atau QS meningkat dengan meningkatnya kedalaman mengikuti fungsi persamaan geometrik dan dengan nilai maksimal pada kedalaman 1,6 meter sebesar 197,315 kg pada bagian hulu, 338,423 kg per sekon per meter pada bagian tengah, dan 435,97 kg per sekon per meter pada bagian hilir. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.